Kembali lagi dengan channel tutorial karir. Kali ini kita akan membahas tentang stres dan depresi bisa buat sakit parah. Istilah psikosomatik mengacu pada gejala fisik nyata yang timbul dari atau dipengaruhi oleh pikiran dan emosi, bukan dari penyebab organik tertentu dalam tubuh seperti cedera atau infeksi. Penyakit psikosomatik berasal dari atau diperburuk oleh stres emosional dan bermanifestasi dalam tubuh sebagai rasa sakit fisik dan gejala lainnya. Depresi juga dapat berkontribusi pada penyakit psikosomatik, terutama ketika sistem kekebalan tubuh telah melemah oleh stres berat. Kesalahpahaman yang umum adalah bahwa kondisi psikosomatis merupakan suatu hal yang imajiner, atau semuanya hanya ada di kepala. Pada kenyataannya, gejala fisik dari kondisi psikosomatik merupakan hal yang nyata dan memerlukan perawatan sama seperti penyakit lainnya. Sayangnya, perawatannya efektif tidak selalu tepat waktu. Stigma sosial yang meluas yang melekat pada penyakit psikosomatik dapat mencegah seseorang dari mencari pengobatan. Bahkan ketika seseorang mencari pengobatan, stigma juga hadir dalam komunitas penelitian dan medis, setidaknya sebagian karena mekanisme yang mendorong hubungan stres penyakit tidak atau belum sepenuhnya dipahami. Gejala sakit. Kita mungkin tidak terlalu memikirkan cara unik stres terwujud secara fisik, tetapi akan sangat membantu untuk belajar bagaimana mengenali ketika kita berada di bawah tekanan ekstrim. Setelah kita mengidentifikasi tanda-tanda, kita dapat mengurangi efek stres pada kesehatan. Meskipun kedengarannya tidak mudah, sebenarnya ada beberapa cara sederhana yang dapat dilakukan jika kita dalam kondisi stres. Tanda-tanda fisik umum stres meliputi jantung berdebar kencang, telapak tangan berkeringat, otot-otot tubuh yang tegang, dan sakit perut. Penyebab sakit. Sebenarnya ada berbagai jenis stres, beberapa di antaranya bisa positif. Stres adalah apa yang membuat hidup menyegarkan dan menarik. Perasaan yang membuat kita ingin bangun di pagi hari dan membuat kita tetap termotivasi. Jika kita pernah menikmati sensasi naik roller coaster atau merasakan kegembiraan dan kepuasan saat menyelesaikan proyek, kita telah mengalami stres dengan baik. Di sisi lain, jika kita pernah mengalami kerugian besar, mengalami perubahan besar dalam kehidupan, atau mengalami stresor lainnya, kita juga tahu seperti apa rasanya stres itu adalah buruk. Sama seperti kita dapat merasakan pusing dan perasaan tertekan dari stres yang baik di seluruh. Efek negatif dari stres yang buruk dapat dirasakan dalam pikiran dan tubuh kita. Diagnosa. Ketika kita pergi ke dokter dengan gejala fisik, umumnya mereka akan mencari penjelasan fisik untuk rasa sakit kita. Jika tidak ada penyebab fisik jelas yang dapat dengan mudah mereka uji, membuat diagnosis dan rencana perawatan mungkin rumit. Ketika ini terjadi, orang mungkin merasa dokter mereka tidak menganggap serius gejalanya, mengira orang itu mengada-ngada atau semua ada di kepala mereka. Pengobatan. Dokter kita mungkin ingin kita berbicara dengan profesional kesehatan mental. Tetapi itu tidak berarti bahwa gejala fisik kita hanya memerlukan perawatan psikologis. Penting untuk mempelajari cara mengelola stres secara efektif, tetapi itu seringkali merupakan proses dan dapat memakan waktu. Sementara itu, kita perlu mengobati rasa sakit fisik dan gejala lainnya. Cara mengatasi. Ada banyak cara untuk bisa mengatasi masalah kesehatan. Hanya masalah menemukan yang terbaik untuk kita. Berikut adalah beberapa ide untuk membantu kita memulainya. Belajar untuk percaya pada teman. Bergabung dengan grup dukungan. Pelajari teknik relaksasi. Jujurlah dengan orang lain dan diri sendiri. Luangkan waktu untuk kegiatan rekreasi yang bisa kita nikmati. Jelajahi cara-cara baru yang menyenangkan untuk mengatasi stres. Beristirahatlah jika kita dalam situasi yang membuat stres. Makan diet seimbang, berolahraga teratur, dan buat ruang tidur yang menyenangkan. Lepaskan dendam, pola pikir, atau hubungan yang tidak sehat atau bermanfaat bagi kita. Dan lakukan sesuatu yang baik untuk orang lain dan diri sendiri. Ingatlah bahwa setiap orang menangani stres dengan caranya sendiri. Dua orang dalam situasi stres yang sama bisa bereaksi sangat berbeda. Setelah kita memahami cara unik stres mempengaruhi kita secara emosional dan fisik, kita bisa berupaya mengembangkan cara yang sehat dan efektif untuk mengelolanya. Terima kasih sudah menonton video kami. Silakan subscribe untuk mendukung channel ini.